Setelah dikejutkan oleh Vivo V27 5G yang saya bilang sebagai best deal dari Vivo awal tahun 2023, kini giliran varian Vivo V27i yang punya selling point nggak kalah gaharnya. Karena tetap mengusung fitur-fitur keren yang ada di seri V27 5G. Seperti Aura Light Portrait, 66 watt flash charge, 120Hz refresh rate, AMOLED display, tapi yang paling ngeri, Vivo V27i ini punya kapasitas RAM 12GB plus 8GB extended RAM, dengan internal memori 256GB. Padahal harganya cuma dibanderol 4 jutaan aja. Gila kan? Vivo V27i ini punya triple rear camera dan 32MP FFHD selfie. Untuk kualitas main kameranya, detailnya mantap dan gambarnya clear. Tone warnanya enak dipandang mata dan vibrance. Tapi mesti dipastiin bener-bener fokus ke objek terkunci supaya exposure correction-nya pas. Jadi jangan terburu-buru buat capture image-nya. Yang menarik, kualitas fotonya di kondisi low light juga detailnya masih tajam dan fokusnya masih tetap terjaga. Jelas peran OIS-nya di sini berfungsi cukup optimal, karena nggak terlihat blur dan minim dengan noise. Mantap lah kalau kualitas foto low light-nya. Di mode portraitnya juga fokus dan detail ke objeknya mantap. Warnanya juga vibrance, separasi objeknya cukup rapi, cuma untuk beberapa kondisi background yang rumit dan agak backlight memang sedikit kurang rapi. Jadi pintar-pintar aja cari sudut yang tepat, alhasil bisa capture foto portrait kayak gini. Selain itu, Vivo V27i ini juga punya Aura Light Portrait, yang punya kualitas portrait malam nggak jauh beda dengan yang ada di Vivo V27 5G. Gambar yang dihasilin terlihat lebih dramatis dan peran Aura Light-nya yang soft ngebantu banget penerangannya, jadi tetap terlihat natural dan nggak terlalu tajam. Overall, kualitas foto low light-nya cukup memuaskan, selama nggak terlalu jauh dari sumber cahaya. Tapi sayangnya untuk kamera wide masih absen ya di Vivo V27i ini. Front kamera 32MP-nya detailnya juga cukup tajam, fokus bagus, dan skin tone lumayan akurat. Video recording kamera depannya juga fokusnya bagus. Maksimal resolusi ada di 1080p 30 frame per seconds. Cukup stabil juga berkat fitur steady face-nya, yang bisa mempertahankan fokus selalu center di wajah pada saat vlogging. Video recording kamera belakangnya maksimal resolusi ada di 1080p 60 frame per seconds. Kualitas lumayan oke, detail dan frame rate-nya smooth di 60 frame per seconds. Tapi memang kurang stabil kalau nggak ngaktifin fitur stabilisasinya. Tapi kalau fitur stabilisasi diaktifin, jelas terasa jauh lebih smooth meskipun frame rate-nya berada di 30 frame per second aja. Buat movement dengan guncangan vertikal aman. Tapi kalau untuk manuver cepat secara horizontal, frame rate-nya terasa agak dragging. Tapi untuk video recording kondisi low light-nya ternyata juga cukup mantap. Detailnya masih bagus dan minim dengan noise. Terus buat yang suka bikin video sinematik juga udah disediain banyak pilihan movie LUTs yang bisa kita pakai secara real time pada saat video recording. Selain itu ada vlog movie creator juga buat yang suka bikin video-video short ala TikTok atau IG story. Gampang banget pakainya dan disediain juga 26 jenis template yang menarik.
Yang saya suka dari desainnya pas pertama kali pegang, impresi awal adalah terasa tipis dan ringan. Ketebalannya cuma 7,8 mm dan beratnya 186 gram. Handheldnya juga terasa solid di genggaman tangan, karena punya bentuk ngotak ala 2,5D slim flat frame design. Sudah tersertifikasi IP54 juga, jadi dust resistant dan splash resistant. Karena materialnya fluoride edgy effect, jadi terasa keset di tangan, nggak gampang tergores dan nggak ngebekas sidik jari juga. Varian warna yang saya review ini namanya Lively Green, tapi ada juga varian Glory Black buat yang suka warna gelap. Overall, bodinya cakep dan nyaman dipakai. Displaynya juga cukup luas dengan layar 6,62 inch AMOLED dan refresh rate 120 Hz. Nah, yang menarik, akhirnya layar depannya nggak lagi pakai desain notch seperti sebelumnya, jadi terlihat lebih kekinian. Bezel di samping-sampingnya juga lumayan tipis. Berjalan smooth di Vantage OS 13 Android 13. Dan berkat 12GB RAM-nya, jelas pengoperasiannya nyaman banget dan nggak pernah terasa lelet apalagi delay. Soalnya 12GB RAM ini bisa ngejalanin 36 aplikasi sekaligus di belakang layar, dimana biasanya 8GB RAM itu cuma bisa maksimal jalanin 27 aplikasi aja. 12GB RAM plus 8GB extended RAM, yang artinya kalau ditotalin sama virtual RAM-nya total menjadi 20GB. Internal memorinya pun juga nggak kalah gahar, yaitu 256GB. Intinya kalau urusan memori, Vivo V27e ini jelas salah satu yang terbaik di segmennya. Sangat mantap buat kelas mid-range yang punya range harga cuma di 4 jutaan aja. Dari segi performa, dapur pacunya Vivo V27e menggunakan MediaTek Helio G99 dengan fabrikasi 6 nanometer. Hasil Antutunya mendapatkan skor di 362 ribuan, dan ini hasil tes Geekbench dan 3D Mark Wildlife stress testnya. Vivo V27e ini punya kapasitas baterai 4600 mAh dengan pengecasan cepat 66 watt flash charge, yang bisa charging 0-41% cuma perlu waktu 15 menitan aja, dan full charge 100% di bawah sejam. Kita testing dengan PC Mark Battery Test mendapatkan angka di 15 jam 13 menit, masih cukup tangguh dan termasuk awet. Kita testing buat nonton YouTube selama sejam, kapasitas baterainya berkurang 6% aja. Kemudian kita testing untuk PUBG Mobile, setting grafiknya ada di SD High atau Smooth Ultra. Gameplay di settingan Smooth Ultra rata-rata frame rate ada 35 frame per seconds, dengan frame rate terendah di 33 frame per seconds. Setelah 30 menitan bermain, temperatur maksimalnya mentok di 39 derajat dengan pengurangan kapasitas baterai sebanyak 8%. Game selanjutnya Genshin Impact. Setting defaultnya ada di low, kita testing pakai setting rata kiri mode 60 frame per seconds. Gameplaynya masih terasa playable dan cukup smooth, meskipun memang FPS-nya agak naik turun dan kurang begitu stabil. Rata-rata FPS mencapai 40 frame per seconds dengan FPS terendah ada di 30 frame per seconds. Setelah 30 menitan bermain, temperatur maksimalnya mentok di 42 derajat dengan pengurangan kapasitas baterai sebanyak 11% aja. Masih termasuk cukup hemat dan nggak panas. Overall kalau dari segi performa bisa saya bilang cukup, kurang begitu cocok kalau buat digeber buat main game-game berat. Tapi buat efisiensi daya dan temperaturnya juga masih bisa dibilang lumayan baik, cukup awet dan nggak panas. Vivo V27e ini masih menggunakan single speaker, tapi punya kualitas suara yang lumayan mantap seperti ini. Sudah tersedia NFC multifunctions, dan buat yang ngerasa kalau internal memori 256GB itu kurang, masih bisa ditambahin external memory up to 1TB, tapi dengan slot SIM bertipe hybrid. Oke, kesimpulannya. Selling point paling utama di Vivo V27e ini menurut saya jelas ada di kapasitas memorinya yang di atas rata-rata smartphone di kelasnya. Baik memori RAM maupun internal memorinya yang nggak bakal kalian temukan di smartphone lain sekelasnya. Selain itu, baterainya juga tergolong cukup awet. Kualitas fotografinya cukup mumpuni baik untuk siang dan malam hari, meskipun untuk perekaman videonya menurut saya masih cukup standar. Dan yang terakhir adalah handheld dan desainnya menurut saya nyaman banget di genggaman tangan, karena memang terasa slim dan ringan. Tapi memang untuk dapur pacunya sendiri kurang cocok kalau buat kebutuhan gaming yang berat-berat, dan masih absennya kamera wide juga. Jadi Vivo V27e ini menurut saya lebih cocok buat kalian pengguna smartphone casual yang memerlukan kenyamanan dan kelegaan, baik dalam urusan memori maupun baterai. Untuk bandrol harga di 4 jutaan aja, ini jelas salah satu pilihan yang paling menarik di segmennya. Buat kalian yang mau ikut pre-order Vivo V27 series, langsung cek official store Vivo Indonesia di Shopee. Linknya bisa kalian cek di kolom deskripsi. Saya Vian, see you in the next videos.